Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi datang tamu Allah, namanya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling agung di antara bulan-bulan lainnya. Kenapa Ramadan istimewa? Karena Ramadan datang dengan menawarkan rahmat, yaitu kasih sayang dan cinta Allah. Ramadan juga datang membawa keberkahan, sekaligus Ramadan yang istimewa menawarkan maghfirah atau ampunan. Di bulan Ramadan, nafas kalian, kata Kanjeng Nabi, dihitung tasbih, tidur kalian dihitung ibadah, amal-amal kalian diterima, dan doa-doa kalian diijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, tidak terasa bulan ke-9 dalam kalender Hijriah, bulan suci Ramadan telah tiba. Rasulullah SAW di setiap menjelang bulan puasa datang, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian memberikan wejangan untuk para sahabatnya. Peristiwa itu yang hari ini mungkin kita kenal dengan tradisi Tarhib Ramadan, yaitu menyambut dengan sukacita datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam tarhib yang beliau adakan di hadapan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah memberikan wejangan. Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi datang tamu Allah, namanya Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling agung di antara bulan-bulan lainnya. Kenapa Ramadan istimewa? Karena Ramadan datang dengan menawarkan rahmat, yaitu kasih sayang dan cinta Allah. Ramadan juga datang membawa keberkahan, sekaligus Ramadan yang istimewa menawarkan maghfirah atau ampunan. Rasulullah kemudian melanjutkan nasihatnya untuk para sahabatnya dan tentunya untuk kita sebagai umatnya. Di bulan Ramadan ini malam-malamnya utama, siang harinya istimewa, jam demi jamnya juga luar biasa. Di bulan Ramadan, nafas kalian, kata Kanjeng Nabi, dihitung tasbih, tidur kalian dihitung ibadah, amal-amal kalian diterima, dan doa-doa kalian diijabah. Rasulullah juga mengatakan, di bulan Ramadan, tamu yang istimewa ini, Allah mengundang kalian semua di bulan yang istimewa untuk menjadi tamu Allah yang istimewa, dan Allah ingin istimewakan. Dalam kesempatan yang lain, Rasulullah mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, di dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan itu Allah mewajibkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, di bulan Ramadan yang istimewa dan mulia itu pintu-pintu surga dibuka sangat lebar. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wa tughallu fihi syayatin, bahkan syaitan pun dibelenggu dan dirantai oleh Allah. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalam bulan Ramadan Allah tawarkan satu malam yang nilainya lebih baik dari ibadah selama kurang lebih atau bahkan lebih dari 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Bulan Ramadan juga identik dengan Syahrul Quran, karena di dalamnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran diturunkan. Bulan Ramadan juga identik dengan bulan berbagi. Karena Rasulullah menurut Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah ajwadun nas,
Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Maka nama ajwadu ma yakunu Ramadan, tapi kedermawanan Nabi itu meningkat kualitas dan kuantitasnya sejak di awal bulan Ramadan. Dengan begitu istimewanya bulan Ramadan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, maka Rasulullah ingin mengajak kita sebagai umatnya untuk melakukan persiapan menyambut bulan Ramadan, tentunya dengan persiapan yang juga istimewa. Jangan sampai kemudian Ramadannya saja, bulannya saja yang istimewa, yang mulia, tetapi kita yang diundang sebagai tamunya tidak kemudian mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan. Oleh karenanya, dalam menyambut bulan suci Ramadan tahun ini, mari kita persiapkan diri kita dengan persiapan yang maksimal, persiapan yang istimewa. Paling tidak ada 5 persiapan yang mesti kita lakukan. Pertama, tentunya persiapan fisik. Karena bulan Ramadan ada ibadah puasa yang memerlukan fisik yang prima. Di malam-malam hari di bulan Ramadan juga kita disunahkan oleh Rasulullah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik. Dan ini tentunya membutuhkan energi, membutuhkan badan, membutuhkan fisik yang prima, sehingga kita maksimalkan bulan Ramadan sebulan penuh itu. Yang kedua yang tidak kalah penting, saya kira persiapan ilmu. Bagaimana kita mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa saja yang Allah tawarkan, ibadah-ibadah apa saja yang kita bisa lakukan untuk mengisi Ramadan yang istimewa itu. Bagaimana kita belajar hakikat puasa yang sejati, termasuk fikih puasa yang benar seperti apa, fikih taraweh seperti apa yang dicontohkan Rasulullah, bagaimana iktikaf yang benar sebagaimana contoh Kanjeng Nabi, bagaimana cara-cara menjemput Lailatul Qadar sebagaimana yang Rasulullah kemudian telah sunahkan atau contohkan. Maka ilmu tentang hal ihwal puasa dan ibadah-ibadah saja yang kita bisa lakukan selama Ramadan menjadi penting, yang tentunya akan menjadi kunci Ramadan kita tahun ini maksimal, istimewa atau tidak. Yang ketiga, saya kira harus ada persiapan harta. Karena di dalam bulan Ramadan ada zakat fitrah. Di dalam Ramadan sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi, bulan berbagi. Maka ayo kita siapkan infak terbaik kita, sedekah terbaik kita, atau bagaimana kita latihan untuk tidak melekat sama apa yang kita miliki, sehingga kemudian Ramadan kita latih diri kita untuk melepaskan apa yang kita miliki, untuk berbagi kepada sesama. Ini tentunya juga tidak kalah penting menopang target kita mengistimewakan Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik. Yang keempat yang tidak kalah penting, saya kira al-i'dad ar-ruhani, ya, bagaimana kita mempersiapkan rohani kita, dan ini kunci saya kira dari keberhasilan Ramadan kita tahun ini. Bagaimana kita bersihkan hati kita, kita lembutkan jiwa kita, sehingga bulan Ramadan dengan hati yang bersih, jiwa yang lembut, kita bisa tidak sekedar mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tapi betul-betul kita bisa khusyuk, bisa khidmat, kita bisa menikmati momen-momen bareng kita, bareng Allah, bersama Allah dengan ibadah-ibadah terbaik. Maka Ramadan adalah sebuah tawaran sebulan penuh agar kita melakukan proses tazkiyah, pensucian hati, pensucian jiwa, bahwa kalau kemudian hati kita bersih, maka Ramadan kita menjadi Ramadan terbaik, Ramadan yang begitu nikmat, momen-momen kebersamaan kita bareng Allah dengan ibadah-ibadah terbaik. Yang kelima, yang ini akan menentukan kita bisa ketahui apakah Ramadan kita berhasil atau tidak, tentunya ada persiapan program. Bagaimana kita masing-masing secara pribadi punya target tertentu. Ramadan 1447 Hijriah, Ramadanku dengan tema apa, target kita apa. Sehingga kalau ada target, ada kemudian program-program yang kemudian kita breakdown dari target itu, sehingga setiap harinya kita bisa checklist, setiap harinya kita bisa evaluasi,
Sehingga harapannya setiap Ramadan bertambah harinya, kemudian program-program itu progresnya semakin baik, sehingga nanti di akhir Ramadan kita bisa mengevaluasi dengan nilai yang objektif apakah Ramadan kita adalah Ramadan yang terbaik atau tidak. Bagaimana target kita tentang puasa, kita tingkatkan kualitas puasa kita. Target menghidupkan malam di bulan Ramadan apa? Target akrab dengan Quran karena Ramadan bulan Quran apa? Semuanya kalau ada target-target secara rinci, sehingga kemudian target itu kita betul-betul istiqomah jalani, sehingga nanti di akhir Ramadan betul-betul kita bisa menilai apakah Ramadan kita skala 0 sampai 10, apakah dapat 5, apakah dapat 7, apakah dapat 10 atau seterusnya dan seterusnya. Ini penting sehingga kemudian Ramadan yang setiap tahun datang kemudian kita bisa tahu progresnya, apa yang perlu kita perbaiki dan seterusnya. Nah, 5 persiapan ini menjadi penting sehingga betul-betul kita siap menjadi tamu Allah, diundang menjadi tamunya yang istimewa, datang ke bulan yang istimewa, sehingga mudah-mudahan tidak saja bulan Ramadan yang istimewa, tapi juga kita diistimewakan oleh Allah karena mempunyai persiapan terbaik untuk mengisi Ramadan dengan ibadah-ibadah terbaik. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, mudah-mudahan kami semua Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan umur panjang, Engkau berikan kesiapan terbaik untuk bertemu bulan Ramadan, dan semoga bulan Ramadan juga berkenan menyambut kami sebagai tamu istimewanya, dan semoga Ramadan tahun ini kita bisa persembahkan ibadah terbaik, ibadah yang istimewa untuk mengisi bulan yang istimewa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Izinkan kami atas nama Tauhid Cinta Channel mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya selama bulan suci Ramadan, sehingga nanti mudah-mudahan di akhir Ramadan kita semua diwisuda oleh Allah sebagai orang-orang yang muttaqin, dan betul-betul kita menjadi fitri, terampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya mujibas sailin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.